Salam saudara, renungan singkat Asih-Hati hari ini berjudul Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya yakin setiap kita mengetahui bahwa kita hidup untuk memuliakan Allah. Tetapi saya harus katakan bahwa mengetahui saja tidaklah cukup. Mengetahui bahwa hidup kita ini untuk memuliakan Allah, tetapi tidak melakukan apa-apa, sama saja kita berbohong. Itu namanya hidup bebal. Paulus mengartikan tahu apa yang baik tetapi tidak melakukannya, maka itu berdosa. Makanya Paulus mengatakan, kamu harus mengusahakan yang baik, kamu harus mengerjakan yang baik, kamu harus menjadikan kebaikan Kristus itu nyata di dalam hidupmu. Sudahkah kita mengusahakan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan baginya? Sebagai anak Tuhan, kita hidup bukan hanya sekedar menjalani hidup, meraih hidup ini dan itu, hidup bagi diri kita sendiri, seolah-olah hidup itu hanya urusan berkaitan dengan dunia itu saja, kemudian selesai dan kembali kepada Tuhan. Namun tidak membawa sesuatu hidup yang bernilai, yang berharga, yang berguna, yang bermakna, yang merupakan buah kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, Paulus mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, mumpung masih ada waktu, mumpung masih kuat, mumpung masih sehat, masih bisa berpikir dengan baik, supaya hidup kita ini kita gunakan bagi Tuhan. Jangan menunda-nunda kesempatan yang masih ada, mumpung belum terlambat. Menunda dan menunda merupakan momok yang membuat kita tidak berbuah bagi Tuhan. Itu bisa menambah perbendaharaan amunisi setan untuk melemahkan dan menghancurkan sendi-sendi semangat hidup rohani dan jasmani kita. Penundaan sama dengan penolakan. Penundaan sama dengan menolak kehendak Tuhan dalam hidup kita. Menolak untuk percaya Tuhan, menolak bertobat dari dosa-dosa yang tersembunyi, menolak untuk melayani Tuhan, menolak untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, menolak ajaran yang benar, menolak mengakui dan membereskan dosa-dosa kita. Menunda adalah sama halnya kita menolak untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini mengakibatkan kita mengabaikan kesempatan, sehingga akhirnya kesempatan itu habis, dan biasanya kesadaran baru muncul di belakang setelah semuanya seperti nasi menjadi bubur. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan hanya melakukan pekerjaan diri kita sendiri, tetapi juga melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Waktu itu sangat mudah dan menjadi sia-sia. Kitab Amsal juga memanggil seorang dengan sapaan si pemalas, karena ia malas memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan kepadanya. Si pemalas mahir memakai bermacam-macam alasan untuk menghindari tanggung jawab, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Pemalas pada zaman sekarang ini ada orang-orang yang tidak mau bekerja, juga yang tidak mau pergi beribadah ke gereja. Si pemalas kelihatannya tidak pernah mempunyai waktu untuk hal-hal yang penting, terutama untuk hal-hal yang menuntut disiplin diri dari dirinya sendiri.
Waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita jangan disia-siakan. Waktu itu begitu cepat sekali, sehingga Amsal 24 ayat 33 sampai 34 berkata, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi. Mengapa kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya? Merupakan persiapan untuk kita masuk dalam kekekalan. Jadi hari ini mari pergunakanlah waktu dengan baik, karena hari-hari ini adalah jahat. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.